Selamat datang di channel kami. Kali ini, kami akan mengungkapkan 8 cara cerdas untuk mengolah dan menikmati gorengan yang rendah kolesterol. Tentunya cara cerdas ini bersumber dari temuan ilmiah yang linknya telah kami lampirkan di deskripsi. Jangan lupa like, berikan komentar, dan subscribe agar selalu mendapatkan tips terbaru dari kami. Yuk, kita mulai. Nomor 1 adalah memilih minyak sehat. Menggunakan minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh tunggal atau tak jenuh ganda. Seperti minyak zaitun, minyak canola, atau minyak kedelai. Dapat membantu menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Minyak ini terbukti memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan jantung, termasuk pengaruhnya terhadap kadar kolesterol. Lemak tak jenuh tunggal ditemukan di banyak makanan, termasuk daging merah dan produk susu. Sekitar setengah dari lemak dalam makanan ini adalah lemak jenuh dan setengahnya lagi adalah lemak tak jenuh tunggal. Banyak tumbuhan dan minyak nabati yang tinggi lemak tak jenuh tunggal tetapi rendah lemak jenuhnya. Ini termasuk minyak dari buah zaitun, kacang tanah, biji canola, biji safflower, dan biji bunga matahari, alpukat, biji labu, biji wijen, kacang almond, kacang mete, kacang tanah dan selai kacang, kacang pikan. Mengonsumsi makanan nabati yang tinggi lemak tak jenuh tunggal dapat menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, serta meningkatkan pengendalian kadar gula darah. Lemak tak jenuh ganda juga bermanfaat untuk kesehatan jantung. Mereka ditemukan di minyak bunga matahari, jagung, kedelai, dan biji rami, kenari, ikan, minyak canola. Meskipun lebih tinggi lemak tak jenuh tunggal, namun juga merupakan sumber lemak tak jenuh ganda yang baik. Mengganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh ganda dalam makanan telah terbukti menurunkan kadar kolesterol LDL berbahaya dan meningkatkan kolesterol HDL pelindung. Nomor 2 adalah teknik menggoreng yang benar. Menggoreng dengan suhu minyak yang tepat sangat penting untuk menghasilkan makanan yang lebih kering dan menyerap lebih sedikit minyak dibandingkan dengan metode penggorengan yang tidak tepat. Inilah alasannya. Suhu minyak yang tepat. Kebanyakan penggorengan harus dimulai dengan minyak antara 350 dan 375 derajat Fahrenheit, 175 sampai dengan 190 derajat Celcius. Suhu akan turun saat makanan ditambahkan, tetapi setelah minyak kembali panas, suhu minyak akan tetap berada di antara 120 sampai dengan 160 derajat Celcius, 250 dan 325 derajat Fahrenheit, selama proses memasak. Mempertahankan suhu minyak yang tepat membantu menciptakan tekstur yang renyah dan tidak berminyak pada makanan yang digoreng. Jika minyak mulai sedikit berasap, itu tandanya minyak terlalu panas dan mulai rusak. Angkat panci dari atas api sampai minyak mendingin hingga mencapai suhu yang tepat. Jika minyak mengeluarkan banyak asap, minyak tersebut akan menimbulkan rasa tidak enak pada makanan dan harus dibuang. Penting untuk mengeringkan makanan secara menyeluruh sebelum digoreng karena air dapat menyebabkan minyak membusuk, sehingga menurunkan titik asapnya sebanyak 30 derajat. Nomor 3 adalah ketebalan lapisan tepung. Penggunaan tepung tipis-tipis dapat membantu mengurangi penyerapan minyak pada makanan saat menggoreng. Tepung merupakan salah satu bahan yang menyukai minyak dan cepat menyerapnya. Namun, semua tepung akan menyerap minyak sampai tingkat tertentu. Pengaruh tepung terhadap penyerapan minyak masih kurang dipahami. Tepung beras dilaporkan lebih tahan terhadap penyerapan minyak dibandingkan tepung terigu, sehingga kandungan minyaknya lebih sedikit saat menggoreng adonan.
Nomor 4 adalah pemilihan bahan. Saat menggoreng makanan, Anda bisa menggunakan bahan-bahan rendah lemak atau non-lemak untuk membuat versi gorengan favorit Anda yang lebih sehat. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda memulai. Pilih daging tanpa lemak, ikan, atau sayuran sebagai bahan dasar gorengan Anda. Gunakan susu skim sebagai pengganti telur untuk melapisi ayam agar kandungan lemaknya tetap rendah. Gunakan semprotan masak rendah lemak agar lapisannya renyah tanpa perlu digoreng. Coba gunakan bubuk glukosa sebagai pengganti minyak saat menggoreng. Nomor 5. Jangan menggunakan minyak bekas. Penggunaan minyak untuk menggoreng secara berulang-ulang dapat menghasilkan lebih banyak senyawa tidak sehat, termasuk lemak trans, yang dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa penyakit, seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan obesitas. Setiap kali minyak digunakan kembali untuk menggoreng, kandungan lemak transnya meningkat. Minyak biji-bijian industri seperti minyak kedelai, yang biasa digunakan untuk menggoreng, tidak stabil secara termal dan menghasilkan produk sampingan yang berbahaya jika dipanaskan, terutama berulang kali. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari menggoreng dengan minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan minyak yang menyehatkan jantung untuk menggoreng, seperti minyak kacang tanah, minyak bunga matahari, atau minyak safflower. Sebagai alternatif, Anda bisa mencoba menggoreng dengan oven atau menggoreng dengan udara, yang merupakan metode memasak yang lebih sehat. Nomor 5. Porsi yang bijak. Untuk mengontrol ukuran porsi dan menghindari asupan kalori berlebihan, simak tips berikut ini. Gunakan alat pengatur porsi. Visualisasikan ukuran porsi yang sehat. Batasi makanan ultra proses. Berbagi atau menyimpan sisa makanan. Hindari makan langsung dari kemasannya. Pilih lauk pauk yang lebih sehat. Gunakan piring yang lebih kecil. Nomor 7 adalah kombinasikan dengan sayuran. Baik makanan yang digoreng maupun sayuran segar atau salad bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Namun penting untuk memahami perbedaan nutrisi di antara keduanya. Makanan yang digoreng seringkali tinggi kalori, lemak tidak sehat, dan natrium, serta dapat menyebabkan penambahan berat badan dan masalah kesehatan lainnya. Di sisi lain, sayuran segar dan salad rendah kalori dan tinggi serat, vitamin, dan mineral, yang penting untuk kesehatan. Mengonsumsi gorengan dengan sayuran segar atau salad dapat membantu Anda mendapatkan tambahan serat dan nutrisi dalam makanan Anda. Namun penting untuk memilih metode memasak sayuran yang sehat. Meskipun sayuran mentah sering disebut-sebut lebih sehat daripada sayuran yang dimasak, memasak sebenarnya dapat membuat beberapa nutrisi lebih tersedia bagi tubuh. Merebus atau mengukus sayuran dapat membantu menjaga antioksidan dan nutrisi lainnya. Sedangkan menggoreng dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak dan beberapa senyawa tanaman. Beberapa sayuran berserat tinggi yang bisa dimasukkan ke dalam salad atau masakan antara lain kubis Brussels, brokoli, lentil, kacang merah, dan alpukat. Secara keseluruhan, memasukkan sayuran segar dan salad ke dalam makanan Anda adalah cara yang bagus untuk meningkatkan asupan serat dan nutrisi. Sementara makanan yang digoreng harus dikonsumsi dalam jumlah sedang.
Nomor 8 adalah olahraga dan pola makan seimbang. Menjaga kolesterol dalam tubuh melibatkan gaya hidup sehat secara keseluruhan, yang meliputi olahraga teratur dan makan makanan seimbang dengan banyak buah, sayuran, dan biji-bijian. Berikut beberapa tips menjaga pola hidup sehat. Makan makanan yang menyehatkan jantung. Kurangi lemak jenuh, yang terutama ditemukan pada daging merah dan produk susu berlemak jenuh yang meningkatkan kolesterol total Anda. Mengurangi konsumsi lemak jenuh dapat mengurangi kolesterol low density lipoprotein, LDL, kolesterol jahat. Mengonsumsi makanan alami yang tinggi serat, seperti oatmeal dan kacang-kacangan, serta lemak tak jenuh, yang dapat ditemukan dalam alpukat, minyak nabati seperti minyak zaitun, dan kacang-kacangan, dapat membantu mencegah dan mengelola tingginya kadar kolesterol LDL dan trigliserida sekaligus meningkatkan kepadatan tinggi kadar kolesterol lipoprotein, HDL. Aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan kolesterol HDL. Kolesterol baik. Dengan persetujuan dokter Anda, lakukan olahraga minimal 30 menit 5 kali seminggu atau aktivitas aerobik berat selama 20 menit 3 kali seminggu. Menambahkan aktivitas fisik, meski dalam interval pendek beberapa kali sehari, dapat membantu Anda mulai menurunkan berat badan.